Jadi kita sekarang ini Pak, jadi sekarang ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita ini dipaksa untuk menjadi dungu. Dungu, apa dungu? Goblok. Jadi kita ini sekarang ini ada proses pendunguan terhadap rakyat dan kaum muslimin. Jadi kita dipaksa untuk dungu. Jadi yang hak disebut batil, yang batil disebut hak. Itu sekarang. Jadi yang membela al-haq dituduh pengkhianat, apalagi makar. Sementara pengkhianat pahlawan. Itu sekarang. Jadi bahasa-bahasa teori mirror, teori antagonistik, ini seringkali dipakai untuk agitasi, bahasa agitasi politik. Umat Islam harus cerdas. Masyaallah muslimin rahimahullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimahullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadiran Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tema yang Jumat yang lalu sudah kita bahas, yaitu menakar kesiagaan umat Islam dalam menghadapi konspirasi global. Sebagaimana kita melihat pertarungan ideologis umat Islam, kaum muslimin lebih khusus di Indonesia, menghadapi komunis, Ordo-Yesbik atau yang sering kita kenal dengan Kristiani radikal, kemudian nasionalis sekuler, itu berlangsung cukup lama sampai sekarang. Dan pertarungan itu tidak lepas daripada skenario global yang ingin menaklukkan Indonesia, negeri yang mayoritas penduduknya Muslim terbesar seluruh dunia, dan itu diakui oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life, meletakkan Indonesia pada ranking pertama jumlah penduduk Muslimnya terbesar seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu kita menghadapi imperialisme Amerika, bagaimana kehidupan kaum muslimin diarahkan pada sekularisme dan liberalisme, sampai akidahnya dipaksa untuk menerima akidah pluralisme, dan itu sudah kita lalui. Alhamdulillah, umat Islam masih bertahan. Sekarang kita dihadapi oleh imperialisme kuning, imperialisme Cina. Bahkan tahun 2007, sebagaimana dulu sudah pernah saya sampaikan, ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448
Artinya Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri Cina sepakat untuk mempercepat sekularisasi kaum muslimin di Indonesia. Artinya apa? Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri Cina ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Itu yang diinginkan. Amerika yang sekarang sudah mulai melemah, itu otomatis kalau Indonesia menjadi negara sekuler, otomatis cita-citanya juga akan berhasil. Sementara Cina, kalau Indonesia menjadi negara sekuler, otomatis selangkah lagi. Kalau kita lihat dari logika politik, otomatis komunis bisa bangkit. Itulah logika politiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ada di medsos ada dua foto yang paradoks. Sebelah kanan foto Presiden Turki Tayyip Erdogan. Beliau ziarah ke makam Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yaitu pahlawan Islam yang menaklukkan Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki, yang dulu dikuasai oleh Imperium Romawi. Di sana ada gereja besar Hagia Sophia. Kemudian diberi oleh Muhammad Al-Fatih dengan hartanya sedikit. Kemudian diwakafkan kepada umat Islam. Setelah itu kaum muslimin di Turki diuji oleh Allah untuk menghancurkan Islam di Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Sehingga akhirnya kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk di Turki, kebijakannya sangat ekstrim. Artinya menjadikan Turki menjadi sekuler ekstrim. Artinya agama menjadi musuh negara. Semua syariat Islam harus dihapuskan dari bumi Turki. Sampai adzan pun tidak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki. Jika benar-benar Turki benar-benar menjadi sebuah negara yang sekuler ekstrim, radikal. Sekulernya radikal. Sampai seluruh ormas lembaga-lembaga Islam ditutup. Wa makar Allah khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik membuat makar. Ada satu lembaga yang kelewatan. Jadi Mustafa Kemal Atatürk lupa ada satu lembaga ini dianggap remeh. Apa lembaga itu? Yaitu madrasah khatib, madrasah imam dan khatib. Madrasah imam dan khatib. Jadi imam masjid dan khatib masjid. Ini tidak dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi ini mungkin makarnya Allah. Masya Allah. Sampai akhirnya tokoh Indonesia, yaitu Ketua Basnas Badan Zakat Nasional Republik Indonesia, beliau sekaligus rektor perguruan tinggi Islam Ibnu Khaldun di Bogor. Beliau adalah Profesor Didin Hafizuddin. Beliau terbang ke Istanbul, Turki. Beliau langsung tanya kepada Presiden Turki Tayyip Erdogan, apa kiat untuk merubah Turki dari sekuler ekstrim menuju Islam? 3 kata beliau. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjalan. Gerakan sholat subuh berjalan. Karena beliau terinspirasi, kalau sudah jumlah jamaah sholat subuh sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat, sudah musuh-musuh Islam akan mikir mau memerangi umat Islam.
Kemudian yang kedua, gerakan zakat infak sedekah. Alhamdulillah di Indonesia sudah semangat, sudah klasis. Yang ketiga, membangun tali silaturahmi antara umara dengan ulama. Begitu juga antar ormas-ormas Islam. Jadi masalah-masalah furu', masalah-masalah khilafiyah dipressure, ditekan. Semua diarahkan untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Perjuangan Islam semua diarahkan. Alhamdulillah dalam waktu 50 tahun Turki berubah. Bahkan sampai bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang dulu pernah saya sampaikan, National Intelligence Council, Dinas Intelijen Nasional, yang dikomandani oleh Amerika, menaungi 15 negara, melakukan riset. Dan akhirnya hasil risetnya dipublish di media internasional. National Intelligence Council memprediksi akan terjadi kebangkitan New Islamic Heritage, sebuah pemerintahan Islam yang mampu menandingi nilai-nilai Barat. Diprediksi 2020. Ternyata benar. Tepat tanggal 24 Juli 2020, Allah Subhanahu wa taala memberikan ta'yidul pertolongan. Akhirnya Presiden Turki Tayyip Erdogan melaunching Hagia Sophia. Artinya apa? Jargon yang dimunculkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan tidak hanya sekedar lisan, tapi langsung diaplikasikan. Bahkan kemampuan militer Turki sudah benar-benar luar biasa. Kemampuan ekonomi Turki sudah luar biasa. Bahkan ketika Turki sudah menuju pada Islam, akhirnya Allah turunkan keberkahan lewat tangan-tangan dari sahabat pemuda-pemuda Islam Indonesia. Allah Akbar. Bahkan ketika launching Hagia Sophia untuk dijadikan sholat Jumat yang pertama, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengundang Farid dari Aceh Darussalam karena mengingatkan sejarah masa lalu. Aceh Darussalam wilayah kekhalifahan Turki Utsmani. Bahkan mujahidah yang pertama yang dikader oleh kekhalifahan Turki Utsmani yaitu Kemal Hayati, Laksamana Kemal Hayati. Itu mujahidah yang tangguh, yang punya pasukan angkatan laut, yang berhasil menghancurkan pasukan kekuatan penjajah Belanda. Tapi tidak pernah ditulis dalam buku sejarah Indonesia. Laksamana Kemal Hayati. Banyak ketika terjadi tsunami Aceh, waktu itu saya diamanai oleh majelis-majelis taklim di Malang Raya ini untuk menyerahkan bantuan sosial ke sana. Alhamdulillah. Sampai di sana, saya tidak boleh di hotel, saya tidak boleh di penginapan. Saya diminta tidur di dulu pemuda Aceh, Hafid. 30 juz. Beliau jadi imam di Masjid An-Nur Jakarta. Jadi begitu saya turun di bandara, langsung diterima oleh beliau, langsung disuruh menginap di rumah beliau. Nah, beliau sekarang ini jadi imam masjid tetap. Jadi masjid yang dibangun oleh pemerintah Oman itu di Aceh Darussalam. Alhamdulillah. Saya akhirnya ditunjukkan oleh kakak beliau, ditunjukkan ini Laksamana Kemal Hayati.
Ini hasil tarbiyah jihadiyah, mujahidah yang dikader oleh kekorban Turki Utsman, sehingga menjadi pahlawan, bisa menghancurkan kekuatan angkatan laut penjajah Belanda di Aceh Darussalam. Luar biasa. Tapi itu ditutup rapat-rapat, tidak pernah diekspos, tidak pernah ditulis dalam buku sejarah di Indonesia. Yang ada yang ditulis adalah Raden Ajeng Kartini. Cut Nyak diubah. Kalau Cut Nyak dulu pakai istilahnya benar-benar menutup auratnya, sekarang di buku sejarah anak-anak kita dibuka auratnya. Ini keji sekali penggelapan sejarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fillah rahimahullah. Masya Allah, 8 alumni ITB, 8 alumni Institut Teknologi Bandung diminta oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk mencari sumber ladang gas. Alhamdulillah, Allah berikan berkah untuk Turki. Dulu Turki impor gas dari Rusia, sehingga ketika Rusia diminta oleh pemimpin Syiah Nusairiyah Bashar Asad Suriah untuk membantai Ahlus Sunnah yang ada di Suriah, Tayyip Erdogan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya begitu 8 alumni ITB menemukan ladang gas terbesar seluruh dunia, dan itu debitnya 320 miliar meter kubik, dan sebelahnya ada 800 miliar meter kubik, sehingga akhirnya Turki taat pada Rusia, sudah tidak lagi mengimpor gas dari Rusia. Jadi insya Allah ke depan Turki. Jadi ternyata tahap demi tahap Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah berikan keberkahan. Tapi berbeda dengan foto yang sebelahnya. Foto yang sebelahnya ziarah ke makam Mustafa Kemal Atatürk. Kalau yang sebelah kanan itu ziarah ke makam Muhammad Al-Fatih, Allah Maha. Yang sebelahnya, ya, pemimpin penduduk Muslim terbesar seluruh dunia, ziarah di makam Mustafa Kemal Atatürk. Tujuannya untuk ittiba, mutaba'ah, yang kemudian diamalkan di Indonesia, sehingga akhirnya langsung keluar statement agama harus dipisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu disampaikan di Tapanuli Tengah. Kemudian langsung akhirnya 3.147 perda syariah seluruh Indonesia hapus, karena itu mengganggu investasi ekonomi. Jadi perda sholat berjamaah itu mengganggu investasi ekonomi. Perda jilbab itu mengganggu investasi ekonomi. Sehingga akhirnya dihapus, dan akhirnya tahap demi tahap puncaknya. Langsung saja saya singkat, gak usah salah rinci, langsung saja saya singkat. Puncaknya akhirnya diangkatlah ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Akhirnya pidato agama musuh terbesar Pancasila di Indonesia. Artinya apa? Logikanya sekarang ini di Indonesia agama musuh terbesar negara. Jadi apa yang diaplikasikan oleh Mustafa Kemal Atatürk sekarang diamalkan di Indonesia, sehingga akhirnya 155 buku yang itu jadi pegangan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di bangku madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, langsung dicabutkan apa? Islam radikal, Al-Quran radikal. Bahkan statement terakhir kemarin, kalau tidak salah, jadi
pintu masjid bisa menjadi radikal, kata beliau, itu karena banyaknya pemuda-pemuda yang menghafal Al-Quran. Itu pintu masuk, entry point untuk meradikalkan masjid. Artinya apa? Jangan sampai masjid-masjid di Indonesia itu kemasukan hafidh-hafidhah. Karena itu berbahaya bagi negara. Jadi kita sekarang ini, Pak, jadi sekarang ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita ini dipaksa untuk menjadi dungu. Dungu, apa dungu? Goblok. Jadi kita ini sekarang ini ada proses pendunguan terhadap rakyat dan kaum muslimin. Jadi kita dipaksa untuk dungu. Jadi yang hak disebut batil, yang batil disebut hak. Itu sekarang. Jadi yang membela al-haq dituduh pengkhianat. Apalagi makar. Sementara pengkhianat pahlawan. Itu sekarang. Jadi bahasa-bahasa teori mirror, teori antagonistik. Ini seringkali dipakai untuk agitasi, bahasa agitasi politik. Umat Islam harus cerdas. Jadi sekarang itu kita itu dipaksa untuk menerima ideologi-ideologi sesat, aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat. Nah, kalau kita tidak mau terima, langsung dituduh intoleran, radikal, seperti ini. Jadi contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan sudah jelas-jelas ideologi Pancasila itu mau diganti dengan ideologi komunis, kan sudah jelas kan? Jadi kita fokus pada situ, sehingga akhirnya umat Islam terpanggil untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi sekarang dibalik isunya. Yang membahayakan negara itu bukan mereka, tapi yang membahayakan negara adalah umat Islam. Ini kan dungu, sudah. Kita dipaksa untuk dungu. Ya. Jadi seperti itu, dipaksa untuk dungu. Jadi sekarang ini ada semacam gerakan. Kembali lagi digerakkan. Awas. Jika akhirnya ada gerakan di mana ormas bersatu untuk melawan intoleransi, radikal, khilafah dan sebagainya. Sehingga akhirnya umat Islam di Malang ini tidak lagi fokus pada siapa yang ingin merubah dasar negara. Padahal sudah jelas siapa yang merubah dasar negara ini. Jadi ternyata mereka maling maling. Sehingga akhirnya padahal mereka sendiri yang merubah, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid mau diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi tauhid mau diganti dengan syirik. Kemudian Pancasila mau diganti Trisila, Ekasila, ala komunis, ya kan? Nah sekarang akhirnya ujung-ujungnya mereka memberikan statement. Saya kecewa Pancasila dibenturkan dengan agama. Coba. Dengan bahasa yang susah. Saya kecewa agama dibenturkan dengan Pancasila. Wong yang mau merubah Pancasila, ideologi Pancasila tidak. Kok sekarang dia memberikan statement seperti ini. Contoh lagi, putrinya habis ibunya, putrinya Sumatera Barat harus menerima negara Pancasila. Ini gak salah loh ucapan seperti ini. Ini anak baru gede. Siapa yang memperjuangkan Pancasila? Sumatera Barat. Ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ya, ada Kiai Haji Agus Salim. Siapa yang menciptakan, yang memperjuangkan NKRI dari Sumatera Barat? Muhammad
Nasib. Lu kok sekarang orang Sumatera Barat dituduh anti Pancasila? Jadi memang Pak, teori mirror antagonistik ini memang sering kali dipakai oleh kader-kader komunis, dipakai di Indonesia. Maling teriak maling. Jadi hati-hati. Sekarang di Malang sudah mulai. Di Malang sudah mulai. Jadi kita dibuat dulu. Padahal kita kan sekarang fokus. Ini ada gerakan untuk merubah dasar negara. Sampai akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung menggerakkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan penolakan terhadap RUU HIP. Ya kan? Kenapa dasar negara mau dirubah? Nah sekarang kok aneh? Sekarang penghali dibalik isunya. Yang berbahaya itu adalah Islam radikal, apalagi khilafah, apa lagi? Jadi berarti bapak-bapak yang dirahmati Allah, surah Al-Baqarah ayat 30 itu disuruh untuk membuang dari Al-Quran. Dari surah Al-Baqarah ayat 30 itu kita ini umat Islam Indonesia ini buang saja, jangan dibaca, jangan dipelajari lagi. Ya kan? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Ini kan firman Allah. Nah kalau satu saja firman Allah kita tolak, apa konsekuensinya? Batal syahadat kita, gugur iman kita. Nah sekarang kita oleh Menteri Agama kita disuruh untuk menolak. Jadi kalau orangnya namanya khalifah, kalau sistemnya namanya khilafah, bukan milik hati saja, itu Al-Quran itu Pak. Kadang-kadang kan kita sudah dibuat ngomong, ini ideologinya hati. Khilafah itu ideologi, bukan. Khilafah itu bukan ideologi. Khilafah itu ajaran Islam dan sistem kepemimpinan Islam. Mosok kalau itu kita buang berarti dirubah. Setelah Rasulullah wafat diganti oleh Republik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa gitu? Kan enggak kan? Setelah Rasulullah wafat diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mosok ini kita hapus? Ini sudah dari dulu sudah seperti itu. Ini perintahnya Allah. Dan sekarang itu jadi momok. Nah kira-kira siapa yang melakukan ini? Komprador, pemodalnya siapa? Cina. Ya kan? Pemodalnya Cina. Makanya tadi kan tema yang sudah kita bahas mulai Jumat yang lalu itu, yaitu menakar kesiagaan umat Islam dalam menghadapi konspirasi global. Tidak lepas daripada konspirasi global. Kan dulu sudah pernah saya sampaikan, Partai Komunis Cina melakukan kongres. Kalau bahasa kita Muktamar tahun 1986. Hasil kongres itu ternyata Indonesia jadi pokok bahasa. Jadi ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Ini hambatan yang kedua Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia ini masih solid. Makanya bapak-bapak yang dirahmati Allah, untuk menghancurkan kekuatan umat Islam ini, Cina pakai strategi divide and impera, adu domba. Biayanya 20 triliun yang sering kali saya sampaikan. Itu nyata, fakta. Umat Islam diadu domba 20 triliun. Biayanya, proyeknya itu biayanya 20 triliun. Kemudian penguasaan media
media mainstream se-Indonesia oleh 9 naga digunakan untuk apa? Yaitu gerakan Islamophobia dengan stigma Islam radikal, khilafah, apalagi fundamentalisme. Jadi itu hanya hantu yang diciptakan untuk menjadikan umat Islam itu musuh tunggal seperti itu. Makanya ketika mereka sudah menjebol poin kedua dan poin pertama dengan RUU-HIP, umat Islam seluruh Indonesia bangkit dan akhirnya bergerak, dan itu mereka menjadi ketakutan. Akhirnya dibalik lagi senjatanya yang itu permintaan Cina, dibalik lagi sampai ke Malang, yaitu isu radikal, khilafah, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa pemodalnya itu seperti ini, Pak? Permintaan pemodal itu seperti ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, inilah tantangan kita. Tapi alhamdulillah kita bersyukur. Yang pertama saja, dampak daripada imperialisme Cina dengan proyek One Belt One Road, itu kan hampir saja Indonesia dijebol kedaulatannya. Jadi kedaulatan NKRI ini dijebol lewat 2 proyek besar, reklamasi dan Mekarta. Alhamdulillah. Bahkan itu ada satu paket sampai pada tingkat kepemimpinan Indonesia. Cina sudah punya paket, satu paket, proyek reklamasi, proyek Mekarta, dan paket kepemimpinan Indonesia. Alhamdulillah. Maka Allah lebih dahsyat. Allah plesetkan Ahok, Allah plesetkan ucapan Ahok di Kepulauan Seribu. Jadi itu makarnya Allah sudah. Sehingga akhirnya ulama bangkit untuk menyelamatkan Indonesia sampai pada pemilihan gubernur DKI. Dan implikasinya alhamdulillah, gubernur DKI langsung mengkat 2 proyek besar, proyek reklamasi dan proyek Mekarta. Akhirnya sampai masuk ke ranah hukum, sehingga akhirnya Gubernur Anies Baswedan langsung menanggapi itu. Alhamdulillah, Mahkamah Agung masih punya hati nurani. Akhirnya yang dimenangkan adalah yang memperjuangkan kedaulatan negara. Jadi yang dimenangkan adalah Gubernur DKI, bukan Presiden, oleh Mahkamah Agung. Berarti kan luar biasa. Kalau tidak pertolongan Allah itu tidak bisa. Alhamdulillah hakim-hakim Mahkamah Agung dikuatkan oleh Allah. Padahal kalau secara struktural yang harus dimenangkan kan Presiden, ya kan? Ini enggak, yang dimenangkan Gubernur DKI. Pertanyaan saya, pernah nggak diekspos di media mainstream? Dan itu dimenangkan. Akhirnya proyek reklamasi yang ditandatangani kembali pada situasi pandemi COVID-19 ini gagal. Itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Makanya sampai Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, mantan Kasatpol ABRI, orang Riau, beliau sampai memberikan statement di media. Ini presiden dan jajarannya berpotensi menjadi pengkhianat bangsa. Keras sekali itu. Itu kalau saya ngomong pasti langsung ditangkap malam ini. Ya kan? Yang ngomong Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid. Beliau mantan Kasatpol ABRI dan beliau sangat cinta pada NKRI. Sampai sekarang belum ditangkap. Belum ditangkap. Karena memang nyata seperti ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah selamatkan. Artinya apa? Benar-benar umat Islam dan ulama siaga. Alhamdulillah terselamatkan. Habis itu sekarang dihadapkan oleh masalah yang sangat fundamental sekali. Apa? Dasar negara. Tauhid mau diganti dengan syirik. Ya kan? Pada dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Jadi kalau kita buka sejarah, memang
pasca kemerdekaan, dari tanggal 17 Agustus 1945, yang malam hari, berarti malam tanggal 18 Agustus 45, ada officer Jepang datang ke Bung Hatta menyampaikan respon dari umat Kristiani dari Indonesia bagian timur. Kalau 7 kata dalam pembukaan itu, preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dihapus, umat Kristiani dari Indonesia bagian timur akan lepas dari Indonesia. Akhirnya malam itu juga dibentuk PPK, apa itu? Persiapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPK. Dan waktu itu kan Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama pulang, sedang perjalanan pulang. Kemudian Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah juga perjalanan pulang. Kiai Haji Abdul Salim dari Serikat Islam juga perjalanan pulang. Akhirnya waktu itu Pak Kasman Simajunjur minta kepada Ki Bagus Habibussumo dan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya beliau mengambil istihad, yaitu beliau coba membuka sir tentang perjanjian Hudaybiyah, dan akhirnya kalau ini syariatnya dihapus, ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus, kemudian kan otomatis kalau itu dihapus jadi ketuhanan. Akhirnya beliau membuat, alhamdulillah beliau mendapatkan bahasa ayat ditambah yang Maha Esa, tauhid, ya kan, tauhid. Jadi syariat dihapus, muncul tauhid. Berarti ini lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Nah sekarang tauhid mau dibalik lagi, direndahkan lagi. Makanya kenapa sampai Majelis Ulama ini kesiagaan umat Islam. Majelis Ulama langsung mengeluarkan fatwa akan menggerakkan Masyirah Kubro, mengangkat seorang panglima dengan jargon Iskaliman Syahidah. Sampai akhirnya kemarin tanggal berapa? 2 September. Kemarin politisi-politisi PDIP di parlemen ketika ada persidangan dengan Mendagri minta Majelis Ulama dibubarkan. Astagfirullah. Karena Majelis Ulama ancaman bagi negara. Maling teriak, wong yang membahayakan negara mereka, bukan Majelis Ulama. Jadi politisi-politisi PDIP kemarin kan pada saat tanggal 2 September. Ketika ada persidangan dengan Mendagri, politisi-politisi PDIP minta MUI, Majelis Ulama Indonesia itu dibubarkan karena membahayakan negara, mengancam negara. Astagfirullah. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita berjuang mengembalikan NKRI ke pangkuan ulama. Karena yang menciptakan NKRI ulama. Ya kan? Bapak Muhammad Nasir Ham dari Sumatera Barat. Dan sekarang beliau difitnah Sumatera Barat anti Pancasila, anti NKRI. Ini maling teriak maling. Dari bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ulama ini kesiagaan umat Islam bersama ulama. Alhamdulillah kita bersyukur umat Islam di Indonesia ini masih teguh, konsisten untuk istilahnya bersama komando ulama. Kenapa? Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan satu nasihat. Kalau sudah munculnya banyak ulama-ulama cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jadikan itu sebagai pijakan. Nah itu bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang alhamdulillah ulama dari kalangan grassroots menggerakkan kekuatan massa. Nah sekarang dari kekuatan intelektual, bagaimana kesiagaan umat Islam terutama dari kalangan ulama dan kalangan intelektual ulama. Alhamdulillah muncullah Profesor Din Samsudin mengajak beberapa tokoh-tokoh nasional termasuk mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, termasuk Bapak Rohmat Wahab dan beberapa tokoh-tokoh nasional termasuk putrinya Bung Hatta, ya kan?
termasuk juga putrinya Pak Harto, ya kan? Pak Tutut, ya kan Pak Tutut, siapa namanya? Yang istrinya Pak Prabowo itu, Mbak Titi, nah ini. Termasuk seluruh tokoh-tokoh nasional. Jadi, seluruh tokoh-tokoh nasional memunculkan kami, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nah ternyata yang lebih ditakutkan itu malah kami. Bukan yang umat Islam yang turun ke jalan, yang kemarin gerakan dari Sabang sampai Merauke, ya kan, penolakan terhadap NUHIP. Ternyata begitu kami muncul, meriang semua, ya kan? Karena ini kekuatan moral. Kenapa? Kami ini pernah disuarakan oleh Profesor Mahfud MD sebelum jadi Menko Polhukam, ya, masih lurus saat itu. Ya, masih lurus. Itu beliau memberikan statement. Ada undang-undang dalam hukum ketatanegaraan Republik Indonesia, hukum tata negara. Ada satu pasal. Kalau sudah muncul mosi, kalau sudah muncul rakyat mengeluarkan mosi tidak percaya, saat itu juga tanpa diminta dia wajib harus turun. Karena ini undang-undang. Ini yang ditakutkan. Karena ternyata gerakan kami ini tidak hanya diterima di nasional sampai internasional. Jadi diaspora rakyat Indonesia yang ada di berbagai negara-negara seluruh dunia ini memberikan dukungan terhadap kami. Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sehingga akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah mereka beringsakan kakak. Sampai akhirnya kader-kader komunis munculkan gerakan kita, Koalisi Indonesia Tanpa Agama, ya kan? Langsung nonjok. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, inilah tantangan kita. Tapi kita umat Islam, kita ini kan diperintah oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti, janganlah, pasti Allah akan tolong. Wa yansurullaha ma yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Pasti Allah akan menolong hamba-hamba yang menolong agama. Karena Allah itu Maha Qawi, Maha Kuat, lagi Maha Perkasa, Al-Aziz. Bahkan Allah tegaskan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenanganmu itu datangnya dari Allah yang aziz dan hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu yang kita diberikan spirit motivasi. Bahkan Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Ini spirit motivasi yang diberikan oleh Allah. Pasti al-haq akan dimenangkan oleh Allah. Pasti akan dimenangkan oleh Allah. Fir'aun yang original mudah sekali Allah hancurkan. Apalagi Fir'aun jenis kawin. Bagi Allah kun. Yang penting kita berjuang. Natijahnya serahkan kepada Allah. Insya Allah kita masih punya banyak anak-anak yatim di Indonesia yang doanya mudah sekali dijabai oleh Allah. Kita lihat masih banyak doanya orang-orang fuqara masakin yang masih didengar oleh Allah. Kita masih banyak lihat ulama-ulama yang tidak pernah dikenal di publik, tapi masya Allah doanya mudah dijabai oleh Allah. Kita yakin, insya Allah. Semua tantangan yang saya sampaikan itu kecil, yang akbar Allah. Yakinlah, Allah akan menangkan pertarungan antara al-haq dan batil. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, siap berada di garda terdepan untuk membela al-haq? Ya.